Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galisa Zarahak dari kelas 1D PIAUD dengan NIM 12421000085. Di video ini saya ingin memenuhi UTS mata kuliah SPI. Pengertian sejarah peradaban Islam adalah warisan budaya dan pengetahuan yang luas yang dihasilkan oleh umat Islam sepanjang sejarah. Contoh perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW terhadap kemajuan umat Islam yaitu karena zaman sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu penuh dengan peperangan antar suku, perbudakan, dan nilai-nilai yang kurang baik. Tapi setelah datangnya Islam, hal-hal seperti itu mulai berubah. Rasulullah mengajarkan nilai-nilai seperti persaudaraan, keadilan, dan pentingnya ilmu pengetahuan. Contoh perubahan yang terjadi yang pertama adalah tidak ada yang namanya pilih kasih atau perlakuan tidak adil. Semua orang mempunyai hak yang sama di mata hukum. Selanjutnya ada Islam di masa Rasulullah SAW, revolusi besar-besaran di Arab. Islam berhasil mengubah masyarakat yang keras dan penuh kekerasan menjadi masyarakat yang lebih baik, adil, dan beradab. Contoh peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin terhadap kemajuan umat Islam. Banyak sekali kemajuan yang dicapai, seperti pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis, pengubahan Al-Quran menjadi mushaf utuh, serta pembangunan infrastruktur seperti masjid dan jalan. Dampak Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah terhadap peradaban Islam adalah yang pertama, berdirinya negara Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun negara Islam pertama dengan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Kemudian yang kedua, perkembangan Islam. Islam berkembang pesat di Madinah dan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah adalah ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah jauh lebih pesat dibandingkan pada dinasti Umayyah. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, keberadaan pusat-pusat pendidikan yang maju, serta sikap terbuka terhadap berbagai budaya. Warisan intelektual yang ditinggalkan oleh para ilmuwan Abbasiyah masih relevan hingga saat ini dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan peradaban manusia. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dua dinasti itu adalah yang pertama ada sikap penguasa, yang kedua adanya pusat-pusat pendidikan, yang ketiga terbuka terhadap budaya lain, yang keempat ketersediaan sumber daya. Zaman keemasan Islam itu adalah masa-masa jaya peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan budaya berkembang pesat. Ilmuwan yang berkontribusi besar dalam zaman keemasan ini adalah yang pertama ada Ibnu Sina, yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Al-Khwarizmi, yaitu tokoh penting yang berada dalam bidang matematika. Ibnu Haytham, ahli dalam cahaya dan penglihatan. Kemudian ada Al-Razi, yaitu selain dokter, dia juga seorang ahli kimia dan juga orang yang pertama kali menemukan alkohol. Pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan dalam masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat, yaitu dua dinasti tersebut menerapkan kebijakan toleransi terhadap non-muslim. Mereka mengizinkan non-muslim untuk menjalankan agamanya, memiliki properti, dan bahkan memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian dampak kebijakan toleransi itu, yang pertama ada kemajuan ilmu pengetahuan, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga kekuatan peradaban Islam. Kemudian contoh konkretnya adalah yang pertama rumah sakit.
Dibangun rumah sakit yang melayani semua orang tanpa memandang agama. Terjemahan buku-buku dari berbagai bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Contoh konkret yang terakhir itu adalah kehidupan berdampingan. Orang-orang dari berbagai agama hidup berdampingan secara damai, bekerja sama dalam berbagai bidang. Sekian dari saya menjawab soal-soal UTS mata kuliah SPI. Mohon maaf bila ada jawaban yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.